Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauranti Nurhatiza Aliuddin. Langsung saja ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan-pengembangan yang di dalamnya ada pengembangan kebugaran jasmani, keterampilan, emosi, moral, mental, dan yang lainnya. Untuk itu, saya langsung saja menjelaskan. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai bagian dari pendidikan nasional memiliki peranan sangat penting, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang dipilih secara dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk membina pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Keterampilan motorik ini menghayat nilai-nilai sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. Berbagai cara yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisiknya, antara lain diantaranya dengan menggunakan olahraga secara teratur, mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, ditunjang oleh istirahat yang cukup, seperti itu. Aktivitas pengembangan yaitu aktivitas yang mengembangkan bagian tubuh atau bisa juga seluruh tubuh agar sehat. Kebugaran jasmani juga merupakan kemampuan fisik dan seorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Adapun manfaat latihan kebugaran jasmani itu untuk mencegah serangan jantung dan menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas, seperti itu. Lalu manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang paling unik dan berbagai satu dengan yang lain. Mengapa? Selain karena memiliki akal budi dan hati nurani yang tidak memiliki makhluk oleh hidup lain, manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan sesamanya. Setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri yang menggambarkan jati dirinya, bahkan saudara kembar sekalipun memiliki kepribadian yang berbeda. Dikarenakan kepribadian seseorang yang beragam satu dengan yang lainnya, tentunya pengembangan dan pengajaran yang diberikan kepada masing-masing karakter beragam pula. Mulai dari pengajaran seperti teori hafalan, hitungan, sampai dengan pelatihan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Kesempatan untuk mengembangkan keterampilan siswa itu dapat dilakukan dengan mengedepankan kesadaran diri, bersifat kooperatif, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan dalam lingkup ruang sekolah atau lingkungan maupun masyarakat secara umum. Aspek-aspek tersebut hendaknya oleh guru itu lebih diperhatikan dan dimasukkan ke dalam rancangan perencanaan pembelajaran. Penyajian mempengaruhi persepsi siswa, banyak tidaknya ekspektasi yang dibebankan kepada siswa. Kesadaran diri yang rendah untuk menggali potensi diri sendiri pada siswa dipengaruhi oleh bagaimana orang lain melihat mereka sebagai individu. Tidak dianjurkan bagi guru untuk memberikan reward atau punishment secara berlebihan. Emosional. Emosional adalah warna efektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosional, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik antara lain. Contoh, misalnya pada muka nih. Jika marah, si mata pupil itu akan membesar. Terus peredaran darah akan bertambah cepat bila marah. Lalu bulu roma atau bulu di tangan atau di pundak ini akan berdiri atau bisa disebut dengan merinding dan lain sebagainya. Masa peserta didik merupakan masa yang penuh badai dan tekanan. Ketegangan perkembangan emosional meninggi akibat perubahan adanya fisik dan juga kelenjar. Nah, di sini rata-rata perkembangan emosional itu pada para peserta didik itu menjadi tinggi karena mereka sedang berada di bawah tekanan atau sosial dan juga mereka sedang menuju menghadapi kondisi yang baru. Nah, sedangkan selama kecil mereka kurang adanya mempersiapkan diri, tetapi tidak semua peserta didik mengalami tekanan dan badai dalam hidupnya. Pola perkembangan emosional juga di masa peserta didik ini adalah sama dengan pola perkembangan emosional masa kecilnya. Jenis perkembangan emosional yang secara normal itu dialami oleh seorang itu adalah
Contohnya kayak mengalami cinta, terus kasih sayang, gembira, lalu ada amarah, takut, cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan perkembangan emosinya, dan khususnya pola pendidikan yang dilakukan seseorang itu terhadap ungkapan perkembangan emosional peserta didik, seperti itu. Nah, lalu setiap individu itu, terutama anak yang baru lahir, sudah mempunyai kecerdasan, hanya saja sangat bergantung pada orang lain untuk memenuhinya. Perkembangan hidupnya. Dalam perkembangannya, anak semakin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan mengurangi untuk bergantung kepada orang lain. Perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologi yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental, serta berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, dan mengevaluasi dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungannya. Individu mempunyai inteligensi tinggi, mampu memecahkan masalah yang rumit dalam waktu yang relatif singkat dan tepat, sedangkan yang di bawah, yang rendah, hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana saja. Inteligensi individu berkembang sejalan dengan adanya interaksi antara aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya, dan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Begitu juga dengan alamnya. Maka dengan itu individu mempunyai kemampuan untuk belajar meningkatkan potensi kecerdasan yang dimiliki. Akan tetapi tidak semua individu yang memiliki intelektual tinggi juga memiliki sosial tinggi seperti kita yang ketahui dalam realita atau dalam kehidupan nyatanya. Nah, lalu ada pentingnya pengembangan moral pada anak usia dini. Sangat penting untuk proses pembentukan karakter mereka, sehingga penanaman moral sangat efektif ditanamkan pada anak sejak usia dini. Penanaman moral pada anak bisa diajarkan pada mereka melalui kebiasaan-kebiasaan mereka ataupun tata cara kehidupan mereka, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan pada anak sejak dini bisa tertanam sampai mereka dewasa. Nah, penanaman kebiasaan-kebiasaan yang positif juga akan membentuk kepribadian anak yang positif pula. Nah, pembentukan moral sendiri dalam Islam itu identik dengan adanya pembentukan akhlak, di mana kata akhlak sendiri ini membahas tentang mengenai tingkah laku pada anak ataupun budi pekerti yang ada dalam diri anak tersebut. Nah, anak di usia dini ini adalah diibaratkan sebagai kertas putih yang bersih, sehingga pengembangan moral dan pembentukan akidahnya pada anak tergantung pada bagaimana cara orang tua itu mendidik anak tersebut. Nah, apabila pendidikan moral dan pembentukan akidah akhlak untuk anak baik di dalam mendidiknya dan positif, maka anak itu nanti jika besar juga akan menimbulkan anak akan bermoral dan berakhlakul karimah. Di sini peran orang tua itu sangat penting ya untuk mendidik, karena orang tua harus memberikan contoh kepada anak mengenai hal-hal yang baik, yang positif, serta orang tua juga harus bertingkah laku yang baik dan memiliki tutur kata yang baik pula. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.